Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-karimil mannan ar-rahimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa dan jemaah Masjid An-Nida Mensi TV, para pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang terindah yang kelak Allah himpun kita semua dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju sebuah kebaikan, menuju tempat ini pun Allah catat menjadi sebuah kebaikan. Saya mengucapkan selamat datang kepada para jamaah di Masjid An-Nida MNC TV. Ada dari Jambi dan pastinya juga ada dari tempat-tempat yang lainnya. Semoga kedatangan kita ke tempat ini dan kembali lagi kita ke tempat rumah kita masing-masing insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di Rabu pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian yang kemarin Selasa dibahas oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Tapi sebelum itu kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang kita dapat, setiap ilmu yang diajarkan oleh guru kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin Ustadz memberikan kuis kepada kita semua tentang umrah gratis dengan surat Al-Waqiah. Pemirsa pun yang belum mengetahui bisa nanti dengan cara mengetik NS kirim ke 6288. Sekali lagi ketik NS kirim ke 6288. Silakan Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencintai Anda para pemirsa yang dirahmati Allah. Mencintai betul dan saya berjuang buat saudara semua. Tapi ada hal-hal yang memang di luar kendali saya. Seperti kemarin soal registrasi lewat SMS. Sungguh saya mencari cara yang paling gampang, yang paling efektif. Agar saudara punya nomor handphone langsung kecatat secara administratif. Tapi Masya Allah, izinkan saya terus berkoordinasi dengan manajemen MNC TV, wabil khusus dengan operator. Karena ternyata begitu teman-teman pemirsa semua mereka ke sana, ada jawaban seperti ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, kirim terus NS ke 6288 agar peluang menang kamu lebih besar. CS 0217371800. Padahal jawaban ini sangat tidak saya harapkan. Kenapa saya tidak harapkan? Karena ini bukan judi. Ini bukan undian. Saya hanya meminta satu nomor yang kalau saudara semua SMS langsung terdata secara rapi. Tidak memakai SMS yang 11 atau 12 digit. Ya, kemudian begitu dijawab balik, masih ada lagi jawaban. Jawabannya begini, terima kasih. Ayo kirim alasan Anda agar kami memilih Anda sebagai pemenang umroh. Jadi tolong pemirsa nggak usah langsung skeptis. Kan kita sedang berjuang. Namanya berjuang mah ada halangan wajar aja. Ya, doain gurunya nih, doain gurunya. Ya, supaya bisa terus berjuang gitu. Oke, kita bismillah, kita terus coba perbaiki hari ini. Mudah-mudahan saya ada pembicaraan dengan pihak telkonya atau pihak operatornya atau pihak content providernya supaya ini bukan masuk ke kategori judi. Sebab kalau kirim lagi emang jadi masalah nih. Seperti yang saya bilang kemarin kan kita sudah komplain. Ada SMS umroh yang pakai nama saya. Lalu orang menyangka itu mainan saya. Sampai orang bilang emang kurang duit Ustaz Yusuf ya. Pakai makan pulsa orang. Ya, kalau saya bilang iya saya kurang duit buat bangun. Tapi gak bakal cara-cara seperti itu. Gitu. Itu orang lain. Ya kita menikmati azan berkumandang. Kita sama-sama salat subuh berjamaah.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Sampai ketemu nanti habis azan ya. Silakan. Makasih. Jadi pemirsa, menyambung yang tadi sebelum subuh, insya Allah doakan mudah-mudahan teman-teman MNC, saya dan operator bisa duduk bareng lalu mencari solusi buat saudara-saudara semua. Jika memang dianggap merugikan konsumen, tidak dianggap menguntungkan, ya kita stop. Maafi muskilah, nggak ada urusan. Nggak jadi kuisnya juga nggak apa-apa. Kita mah udah ngapal waqiah aja udah berkah. Ya, ini ujian juga nih buat yang di Anida punya jamaah nih. Ya kan, kok Ustadz nggak ngomong-ngomong kapan pengumumannya gitu. Ya. Ingat pesan saya, jangan sampai kita mendulang emas yang kita bawa pasirnya. Yang harus kita bawa emasnya. Ada yang sudah mendorong ngapal waqiah saja, itu sudah Masya Allah. Kemarin-kemarin enggak kedorong buat baca, sekarang malah kedorong buat ngafal. Bila mana kemudian tidak jadi pun kuisnya, bila mana tidak jadi pun kemudian hadiah umrohnya, emang ada urusan apa? Ya tapi kan itu janjinya Ustadz. Ya saya juga belum ngumumin bahwa nanti untuk yang di Masjid An-Nida tunggu tanggal mainnya. Karena kan soal teknis masih dibicarakan. Soal teknis ini bukan persoalan yang enteng. Apalagi saya modelnya Ustadz yang gak pakai rapat punya. Saya kan gak pakai rapat, jebret udah. Demi kepentingan ente pada, kalau pakai rapat dulu gak bakal keluar. Gak ada wisuda akbar 1, gak ada wisuda akbar 2, tidak ada Indonesia menghafal. Harus ada model yang jebret abis itu mikir gimana ya. Gitu. Mohon maaf ala kulli hal atas segala apa yang terjadi. Umpama saya sebagai guru ya, banyak mengecewakan saudara-saudara semua, jamaah yang dirahmati Allah seluruh tanah air dan mancanegara, saya minta maaf. Tapi saya berjuang karena Allah, insya Allah mudah-mudahan saya cinta kepada saudara-saudara semua. Doain. Mudah-mudahan nanti yang soal SMS bisa kita atur. Terus soal yang umrah waqiah yang khusus buat Masjid An-Nida pun bisa diatur sebaik-baiknya. Alhamdulillah kami dapat lagi setoran umroh dari Mas Mono. Ya. Nih, kalau hadiah umroh mah udah ready. Pagi ini Mas Mono betulan juga hadir di sini menyerahkan bantuan 50 juta rupiah. Nah, untuk hadiah 2 orang pemenang kuis umroh Al-Waqiah yang lewat telepon. Yang untuk pemirsa, ya. Mudah-mudahan Allah banyakkan rezekinya Mas Mono. Ya, ayam bakarnya laku. Ya, ditunggu 2 ayam bakar buat umat, insyaallah mudah-mudahan. Ibu bapak dan rahmat Allah, saya ada permintaan doa juga dari hamba Allah yang saat ini sedang terbaring lemah karena kankernya, karena kanker tulang belakang, ya. Namanya Mbak Rani. Beliau insya Allah sedang nonton ini tayangan. Alangkah bahagianya beliau, kita hadiahkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan penyakitnya menjadi wasilah dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat teman-teman yang pada sakit, ya, baik yang hadir di sini dengan penyakitnya maupun yang ada di belahan bumi manapun yang mendengar, mudah-mudahan ya Al-Quran yang memang merupakan asyifa, mudah-mudahan menjadi obat buat semua yang mendengar. Termasuk penyakit yang tidak bisa dapat keturunan, ya kan? Mukjizat Allah lah, jangan khawatir. Allah punya kun fayakun, ya. Punya Allah itu kun fayakun, wa indahu kun fayakun, wa indahu kalimat kun fayakun. Insyaallah mudah-mudahan yang tidak punya anak karena penyakit, Allah angkat penyakitnya sekalian, lalu Allah tukar dengan anak keturunan. Amin ya Allah rabbal alamin. Termasuk kita berdoa bukan cuma buat penyakit fisik, tapi juga penyakit non fisik nih. Penyakit malas, ya. Ya, malas tahu bahasa Inggrisnya kan? Ya, apa? Lazy. Ini ada tamu juga dari Singapura nih. Ada Cek Abdul, ya. Selamat datang Cek. Kemarin beliau hadir mewakili kawan-kawan dari Singapura untuk wisuda akbar yang kedua. Kita berlindung juga dari penyakit yang namanya bodoh. Bodoh ini penyakit loh. Ya toh? Terus penyakit maksiat. Ya, bawaannya pengennya maksiat mulu. Kalau nggak maksiat hari ini nggak enak gitu. Ya. Bawaannya pengen nantang Allah aja, belagu bener ya. Mudah-mudahan dah, kalau ini pun namanya penyakit, kita minta dengan pembacaan suratul Fatihah semua orang di seluruh tanah air, penyakit-penyakit yang begini nih Allah lindungin dari kita. Ya kan Allah
lewat Rasulnya kita disuruh minta perlindungan kan. A'udzubika minal ajzi, wal kasali, wal jubni, dari kelemahan, kemalasan, kebodohan. Nah mudah-mudahan Allah hilangkan ini semua. Sama kita mintakan juga suratul Fatihah ini untuk anak-anak saya dari pesantren Darul Quran yang hari ini ujian tes beasiswa ke Al Azhar Cairo University. Ya mudah-mudahan mereka dapat beasiswanya sehingga menjadi penerus Yusuf Mansur dan penerus kiai-kiai di tanah air. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga untuk semua anak-anak muslim muslimat, mukmin mukminat di seluruh dunia, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang saleh salehah, ya, menjadi anak-anak yang membahagiakan kita nih orang-orang tuanya, bisa manfaat buat agamanya, bangsanya dan negaranya. Bukan cuma anak-anak yang di Darul Quran, tapi anak-anak yang di seluruh penjuru dunia. Walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du, buat Mbak Rani yang saat ini mendengar di layar kaca, coba cari pengobatan ya dengan sirsak. Saya baru-baru ini mendengar katanya pakai sirsak itu sangat efektif buat kanker. Wallahu a'lam bishawab. Tapi katanya begitu. Jadi daun sirsak ya, kira-kira 5 daun setelah pucuk belakangnya, ya bagian tengah yang tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu tua. Nah itu yang diambil, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai kemudian jadi 1 air, diuapin dulu 15 menit, tuh airnya kemudian diminum. 1 hari 2-3 kali. Kemudian batangnya juga begitu. Nah, cari-carilah informasi tentang sirsak lewat internet aja, dicari, suruh yang pada sehat gitu, yang pada ngerti, cari sirsak begitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa sirsak? Angka landak. Angka landak mau bahasa Betawi. Serikaya lain. Ya pokoknya begitu deh ya. Ya tentu saja di samping pengobatan zikir, ya, di samping pengobatan zikir, di samping pengobatan Asmaul Husna, di samping pengobatan lewat sedekah, kita ikhtiar. Konon katanya sirsak itu 10.000 kali lipat lebih hebat daripada kemoterapi. Masya Allah, 10.000 kali lipat. Itulah hebatnya Allah. Sebenarnya Allah sudah menyediakan sesuai dengan janjinya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Oh iya, saya menyikapi dulu sebentar. Ada kemarin itu ada semacam seminar gitu ya di UIN Jogja. Ada seminar di UIN Jogja menyikapi tentang tayangan dakwah di televisi, bahwa siaran dakwah di televisi hanya sekedar kejar rating. Ini menjadi berita nasional juga karena dilansir oleh banyak situs ya, banyak situs online. Saya buka saja ya. Judulnya, siaran dakwah di televisi hanya sekedar kejar rating. Ini jawaban KPI. Saya bacakan ya, mudah-mudahan 3 menit bisa selesai. Siaran-siaran yang bermisi dakwah ikut berlomba mengejar rating agar dapat mendatangkan iklan. Saya kasih tahu ya, khususnya buat MNC, sebenarnya nggak ada iklan. Iklan-iklan yang pagi-pagi ini mah iklan apa? Bonus. Jadi nggak ada sama sekali tuh ngejar iklan, salah betul. Ini informasi yang saya terima. Jadi bonus-bonus orang yang pada masang di tempat lain, di jam yang lain, dikasih bonusnya di sini begitu. Makanya kalau yang kita kan kadang-kadang kita masang iklan sendiri buat PPPA gitu. Oke, saya terusin.
Sehingga misi dakwah menjadi tidak efektif. Yang ditangkap pemirsa tetap dari sisi hiburannya. Wallahu a'lam bishawab, siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah kita, perlu orang-orang ini mengetahui saat ini sudah lahir 2.500 rumah tahfiz di seluruh tanah air yang jumlahnya bertambah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau memang tidak dianggap efektif, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ada 2.500 rumah tahfiz yang setiap minggunya bertambah 10, 20, 50, 100 bahkan. La haula wala quwata illa billah, ada 200.000 lebih santri yang sedang belajar. Dan itu terjadi adalah sisi kebaikan lain tayangan kita. Saya tidak mengerti tayangan-tayangan yang lain. Mungkin ada ustadz-ustadz yang kelewatan lebay, kelewatan bercanda. Ada ustadz-ustadz yang petantang petenteng. Tapi mbok jangan digeneralisir. Ada Ustadz Arifin Ilham yang kalem, yang bagus. Ada Kiai Abdullah Gimnastiar tempo dulu. Segitunya Agim, dia yang secara manusia melahirkan Yusuf Mansur. Kalau nggak ada dia dulu tahun 2003, aneh udah jadi jagoan jalanan. Kecil begini kalau buat berantem mah larinya paling dulu. Aduh subhanallah. Artinya nggak ada lah yang sia-sia kalau kita selalu positif ya. Kita terusin bacanya lagi setelah commercial break yang berikut ini. Ya silakan. Baik, saya teruskan dulu. Mana dia tadi? Bahwa benarkah acara-acara televisi itu hanya mengejar rating? Oke, kita terusin ya. Demikian dikatakan Yudarik Sawan, komisioner KPI Pusat pada forum diskusi publik. Saya pengen nanya gitu, sebenarnya beliau nonton gak sih MNC gitu? Nonton gak sih acara kita? Kemarin 7.000 orang di wisuda, hafal 4 surah. Itu kan sisi lain kebaikan dari kita punya acara. Pak Joni ya berhasil sembuh dari kankernya. Udah stadium 4,5. Bukan stadium 4, tapi stadium 4,5 udah mau mati. Tapi kemudian atas izin Allah sembuh lewat acara kita. Ini sisi baik. Banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian bersedekah dan seterusnya. Oke, tapi kita wajib juga husnuzon. Mungkin beliau dan KPI serta barangkali kampus melihat bahwa harus diperbaiki. Nah, mestinya ini ketika bicara kayak begini diundang juga dong Yusuf Mansur gitu kan, diundang bicara ke sana. Lalu kemudian Pak Panji Sanjaya sebagai produsernya atau dari TV-TV yang lain yang saya tidak paham. Mungkin beliau menyoroti tayangan TV-TV lain yang bercanda. Kan ada yang memang lebay, ya, ada yang Masya Allah. Tapi saya bilang, selebay-lebaynya dia, ada aja lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau mungkin banyak orang yang dapat hidayah. Kenapa nggak ngelihat yang positifnya gitu? Selalu lihat yang positif. Selalu lihat yang positif. Oke. Yuda mengatakan, kiai yang mengisi program-program bermisi dakwah pun kebanyakan kiai instan. Yang tidak memiliki kedalaman ilmu dan intuisi. Oh ya, kalau yang dimaksud saya, ya, saya ini emang instan. Karena emang hobinya mie instan. Sehingga posisinya pun sebenarnya hanya sebatas seperti selebritis atau entertain. Benarkah? Saya menyebut salah satu di antara kami-kami. Salah satu di antaranya Abi Maki. Ya. Beliau ini 10 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dan saat ini menjadi jembatan santri-santri Darul Quran yang akan melanjutkan studi di Haramain. Salah satu kontributor acara Nikmatnya Sedekah adalah Kiai Haji Masyuri Baydawi. Beliau ini puluhan tahun melanglang buana di Eropa dan di Middle East. Sekian tahun bahkan menjadi penyiar di salah satu radio di Mesir. Ya, studi S1, S2-nya
di Timur Tengah. Terus ada Dr. Lutfi. Beliau juga S1, S2, S3-nya Masya Allah. Tafsir hadis, doktor ilmu hadis yang merupakan doktor langka di tanah air. Mereka-mereka itu yang menghiasi. Lalu kalau ada 1-2 mak, Allah menghibur sebenarnya. Kalau ada gini loh, ada 10 ustadz nih. Ya, serius semua, nggak ada satu nih yang lebay. Nggak ada satu yang bercanda. Kita yang ngajinya nggak ada variasi juga gitu. Allah sayang main pada dikasih satu gitu. Dikasih satu yang modelnya kayak begitu. Sampai ini kita beda TV ya. Kita beda TV tapi saya bantu mereka gitu loh. Saya beda TV. Misalkan sebutlah Ustadz Nur Maulana. Ini saya nyebut nama nih. Bantuin dia, belain dia. Di TV, Trans TV. Biarin dah gue dikritik juga sama MNC. Nggak apa-apa dah, apa adanya. Ya. Itu segitunya. Itu anak-anak aneh apal itu. Jamaah gitu. Oh. Artinya anak-anak aware dengan sesuatu yang sifatnya kalimat-kalimat bagus. Nggak usah dilihat lebaynya. Udah emang begitu mau diapain lagi cetakannya begon. Oh. Kalau ada yang perlu diperbaiki, monggo duduk, panggil dong orangnya. Ustadz Nur, jangan begitu ya. Ya, jangan sampai gini-gini lah kayak gangsing aja begini-begini. Ya, udah cukup sekali aja misalkan gitu. Itu lebih bagus begitu. Ngomong. Dan saya selalu melihat yang baik-baiknya. Tidak melihat yang buruk-buruknya. Kan kita udah bilang, hatta walau dari ayam kalau dia itu kuning kita ambil. Hatta dari orang gila gitu kan, ketika dia ngomong sesuatu yang benar, kita ambil. Apalagi dari seorang ustaz. Bahwa ada sesuatu yang sifatnya fikih, lalu ustadz tersebut salah. Yaitu memang kekurangan dia. Kita ingetin lagi. Itu. Nah, disebut lagi di sini, maka pertelevisian saat ini belum memiliki sumbangan yang berarti dalam ikut memotivasi dan pengembangan kehidupan beragama yang rasional dan humanis di kalangan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Yuda menyampaikan Indonesia sebenarnya kaya akademisi Islam dan ulama. Karena Indonesia memiliki banyak universitas Islam seperti UIN Sunan Kalijaga dan ribuan pondok pesantren yang setiap hari berdiskusi tentang bagaimana pemahaman agama yang rahmatan lil alamin. Beliau lupa saya adalah salah satu produk juga. Saya ini produk dari universitas itu. Saya produk loh. Artinya sebenarnya Universitas UIN itu sudah berjasa sekali buat dakwah televisi. Karena apa? Saya kan muridnya dia. Saya murid guru-guru yang ada di jamiah, yang ada di perguruan tinggi. Sehingga apa yang saya perankan adalah peran kampus saya. Saya pun adalah alumni dari pesantren-pesantren di tanah air. Saya kebetulan pesantren ngacok-ngaclok. Saya masuk jadi santri di Al-Hidayah Basmol. Masuk lagi di Kerapia. Masuk lagi di Pandanaran. Muter lagi di pesantren-pesantren sampai kemudian di Sidorejo. Artinya ya itulah sumbangan mereka. Hasilnya saya. Ekstraknya nih saya nih. Pelnya saya. Udah jadi pel. Bapak ibu tinggal makan pilnya doang. Tinggal makan kapsul doang. Ya ini saya nggak ngerti cara belajarnya. Nggak ngerti cara dia ngajinya. Nggak ngerti cara bubrak-gubrak. Nuntut ilmunya. Tahu-tahu dapat aja. Sedekah dikali 10 loh. Sedekah dikali 700 loh. Nggak belajar lagi ilmu alat. Nggak belajar ilmu terjemahan Al-Quran. Langsung belajar seperti ini. Baik. Ini sekedar menyikapi supaya pemirsa semua belajar positive thinking. Positive thinking, bagus lah, bagus. Dan yang saya gariskan begini, adanya saja kajian agama kita masih babak belur. Apalagi tidak ada. Sebenarnya cara yang paling efektif kalau emang mau kita tos-tosan dakwah pol gitu. Caranya kita beli TV-nya. Ya, kita patungan gitu ya enggak? 1.000. 1.000 perak enggak apa-apa. 1.000 tapi tiap jam 1.000. 24 jam 24.000 ya kan? 1 bulan berapa banyak juga. Kita patungan beli TV-nya, kita diriin TV-nya, begitu. Atau ya mari kita merapat betul untuk kemudian membuat warna menjadi baik. Karena emang
udah begitu lahan maksiat emang lebih banyak pasti daripada lahan dakwah. Disitulah tantangannya. Pelacurnya 40, ustadznya 1, emang begitu. Ya, penjudi, pencoleng, koruptornya sekian ribu, ustadznya cuma 10, 20, emang begitu. Udah tantangannya begitu. Lah kalau nabinya lebih banyak daripada umatnya, ini jadi masalah baru gitu loh. Terus siapa yang didakwahi? Yuk kita doain yuk. Kita doain semua ustadz yang ada di TV. Ya, mudah-mudahan semua ustadz yang ada di TV ngeh dengan posisinya, lalu menjaga dirinya. Ustadz-ustadz yang ada di TV ngeh dengan posisinya, lalu menjaga akhlaknya. Ustadz-ustadz yang ada di TV ngeh dengan posisinya, seperti saya sering katakan kepada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya bilang, Ustadz, 5-10 tahun yang akan datang kita loh yang bertarung di posisi atas pemerintahan Republik Indonesia. Nggak mungkin enggak Ustadz. Saya katakan kepada Ustadz Arifin Ilham, kita nih akan bertarung nanti mau tidak mau 10-20 tahun yang akan datang. Kita akan bertarung nih betul-betul, nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin enggak. Kita akan bertarung. Kalau kita mau bertarung, kita siapin diri kita. Begitu saya bilang Ustadz Jeffrey, yuk belajar bahasa Arab yang benar. Kalau emang nanti antum jadi menteri agama kan bahasa Arabnya udah cacis. Terus aneh bercanda sama Ustadz Jeffrey gitu. Yuk kita belajar bahasa Inggris yang benar. Yuk kita ngapalin Quran lagi yang lebih dalam lagi. Yuk kita belajar tafsir lagi. Pada saatnya Allah memutuskan keputusannya, Allah memutuskan kehendaknya, kita udah siap. Mau gak mau Pak, yang tua pasti mati. Yang muda juga, ya mati juga. Gitu. Tapi kan secara umur kayaknya yang tua duluan begitu. Yang tua duluan. Ya kita doain namanya ustadz-ustadz TV. Ya jangan terlalu sibuk dia dakwah. Sehingga masih tepat belajar. Saya menghargai semalam adik saya Ustadz Anwar Sani. Ya masih mau dia berdoa kepada Allah di tengah malam. Supaya bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Padahal dia ini ustadz besar. Di belakangnya ada 40.000 orang. Yang dipimpin oleh beliau. Tapi masih mau belajar bahasa Arab bahasa Inggris. Gara-gara apa? Rumahnya kedatangan tamu. Dari Afrika Selatan dan dari Singapura. Dan dia gak bisa bahasa Arab bahasa Inggris. Bingung dia pakai bahasa Tarzan. Maksudnya apa ya? Eat, makan itu. Nah ini masih mau. Bagus. Kalau semua ustadz masih mau belajar, masih mau ngaji, masih mau punya guru, masih ada yang ditanya, keren. Tidak akan punya salah dalam urusan fikih. Buat mereka semua, termasuk buat Yusuf Mansur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kayak Ustadz Cefot ya yang menjadi keluarga besar MNC. Itu kan diledekin orang bukan main. Aneh kasih tahu, sebentar ya. Di antara wali aja ada satu yang beling. Di wali-wali Allah yang ada di jalanan tuh kadang-kadang ngaco juga tuh. Apa gayanya segala macam. Emang udah dipilih Allah begitu. Ustadz Cepot itu ada 1.000 muridnya yang saat ini sedang belajar di pesantren. Di pesantren dia gitu. Nah, kadang-kadang hati-hati juga kita yang ngeritik nih hati-hati gitu loh. Jangan-jangan itu adalah strategi dia. Lalu kita yang belum ngapa-ngapain main hajar aja nih. Atau yang begitu. Padahal dia punya 1.000 murid. Setiap tahun meluluskan 200-300 santri. Terus kita udah berbuat apa? Nah, maka yang terakhir ini doa juga buat mereka-mereka. Mudah-mudahan mengkritiknya dari hati yang bersih. Supaya kita semua menuju pada tayangan televisi yang bagus. Dan menuju juga pada pendirian televisi yang hebat. Yang punya kita sendiri. Setelah Al-Fatihah silakan commercial break. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di balik acara televisi selalu ada orang-orang yang tidak dikenal. Dialah kameramen, dialah kru-kru yang nyiapin kabel, dialah orang-orang yang ada di balik studio yang ngatur ini ngatur itu. Dialah mereka yang ada di lapangan, ngatur antena, frekuensi dan sebagainya. Mereka-mereka itu juga adalah bahagian dari dunia dakwah. Kita doakan mereka-mereka semua juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka belum pergi haji ke Baitullah Al-Haram, ustadz-ustadznya pergi, mudah-mudahan mereka juga satu demi satu diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
rizkinya dibanyakin Allah, amin. Baik, kita buka Quran surah Al-Baqarah, lanjut ayat yang kemarin. Walaupun hari ini kita belajar Riyadhus Shalihin jadwalnya, tapi karena kemarin kita masih tidak ngaji, kita coba buka surah Al-Baqarah ayat 35. Kali ini coba kita baca sampai ayat 38. Habisin deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah rahmat. Semua ayat-ayat Al-Quran, bahkan huruf demi hurufnya adalah rahmat. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebagai bridge, sebagai jembatan untuk menuju apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membaca Al-Quran ya adalah satu amal soleh yang Masya Allah. Apapun surah yang dibaca, apapun ayat yang dibaca. Mohon redonya pemirsa yang dirahmati Allah, ayat demi ayat yang saya baca ini mudah-mudahan menjadi doa kita kepada Allah. Saya punya pekerjaan besar dengan teman-teman di Darul Quran, mempersiapkan asrama dan masjid. Sampai saat ini masih bermasalah di keuangan. 2.000 orang bakal masuk, tapi keuangan kita belum jauh dari mencukupi untuk membangun asrama dan masjid. Karena kita masih memberi kepada Indonesia, tidak memberi kepada Darul Quran saja. Maka itu mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran yang berikut ini menjadi doa. Mudah-mudahan bacaan ibu dan bapak menambah energi buat kami, sehingga Allah memberikan rezeki buat saya dan kawan-kawan bisa menyelesaikan asrama, bisa menyelesaikan masjid dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kami cuma punya waktu 2,5 bulan. Mudah-mudahan kun fayakun nih. Masjid dengan kapasitas 3.500 orang jadi 2,5 bulan. Asrama pun dalam waktu 2,5 bulan jadi. Mudah-mudahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan wasilah ayat-ayat ini saya berdoa kepada Allah, dan saya pun mengajak saudara-saudara semua berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat saudara, apa yang menjadi masalah saudara. Ketika saudara baca ayat-ayat ini, mudah-mudahan menjadi pertolongan buat saudara semua juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Bukan syi' tapi syi'. Ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu, tinggallah kamu wahai Adam dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang kamu mau makan, tapi wala taqraba hadhihi syajarata, jangan deketin pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu berdua menjadi orang-orang yang zalim. Kita bawa pada pengertian ya kehidupan sekarang. Kita tidak membahas jannah itu seperti apa pada saat Adam alaihissalam. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana? Tidak. Kita tidak bahas itu. Sama seperti kita membahas ayat sebelumnya. Ketika kita membahas wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita menerjemahkan sebagai begini. Jika saudara-saudara semua dikasih perintah sama Allah sujud, ibadah, lalu tidak mau, maka dia disebutnya iblis. Kapan? Ketika dia bukan cuma tidak mau, tapi aba wastakbara. Betul-betul dia menolak dan sombong. Aneh gak perlu sholat. Apaan itu haji?
Kagak ada cerita zakat, nggak ada. Dibohongin Muhammad. Dulu Muhammad tuh orang miskin, dia perlu zakat. Kalau sudah seperti itu, aba wastakbara. Manggilnya aja ada Muhammad. Kalau dia sampai ngomong, kenapa Rasulullah nyuruh puasa? Sebab dulu tuh orang miskin. Daripada sayang, mendingan puasa aja sekalian. Dia udah bercanda, aba wastakbara. Barangkali dia minal iblis. Dia dari golongan orang-orang, dari golongan asyaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka terusan ayat ini adalah, kalau kita bawa kepada kehidupan sekarang, saudara yang sedang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah punya rumah walau kecil, udah punya motor walau butut, udah punya mobil walau tua. Betul ya? Sejelek-jeleknya saudara yang tidak punya anak, punya istri. Betul gak? Sejelek-jeleknya yang tidak punya suami, dia hidup. Loh, apapun ini kita nikmat. Maka judulnya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita sadar posisi ini, lalu Allah bilang wala taqrabah hadhihi syajarah, kita terjemahkan sebagai begini nih, hati-hati, aku punya larangan loh. Jangan kau dekati laranganku. Maka ketika kita tidak mendekati larangan itu, maka Allah akan tambahkan nikmat buat kita. Rangkaian ayat-ayat ini adalah rangkaian ayat-ayat yang isinya ancaman kepada kita. Tapi nanti sekaligus adalah harapan dari Allah bahwa ternyata Allah Maha Pengampun. Ya. Nabiullah Adam dikasih nikmat di sorga. Tapi nanti kita akan lihat ayat berikutnya. Nabiullah Adam lupa akan perintah Allah. Teman-teman punya usaha, tapi sama perempuan gatel, hati-hati. Teman-teman usaha, tapi curang sama duit, hati-hati. Teman-teman main proyek, lalu anggota dewan disuap, pimpinan proyek disuap, kepala-kepala dinas disuap, hati-hati. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kulillahumma malikal mulk. Dialah Allah yang maha bem. Ya, Anda bisa nggak pakai cerita, tiba-tiba dicabut saja sama Allah penglihatan, khalas. Dicabut sama Allah pendengaran, khalas. Dicabut sama Allah kita punya ginjal, bukan cuma satu tapi dua-duanya, mati kita. Jantung segini, dibikin segini, selesai. Ya, yang begini nih Allah ngasih tahu. Wala taqrabah hadhihi syajarah, bolehlah kita terjemahkan sebagai jangan mendekati dosa. Apapun itu. Pada Allah saya memohon ampun kepada Allah kalau saya sudah pernah berbuat dosa dan kita sudah berbuat dosa, kita mohon ampun, nama Allah mengampuni kita semua. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari sorga. Memperdayakan Adam wa Hawa. Buat saudara-saudara yang akan berangkat umrah liburan bersama Yahya dan Wirda putri saya. Insya Allah nanti yang belum pernah ngelihat makam Adam dan Hawa, kita coba akan atur main ke sana, melihat. Ya, kita juga nanti akan ke Jabal Rahmah, ke tempat di mana ya satu prasasti Adam dan Hawa ketemu setelah 30 tahun tidak ketemu. Ya, nanti kita akan ke sana ya, coba ya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah usir Adam tapi Allah tetap tanggung. Mereka-mereka yang punya salah apa langsung dicabut nyawanya oleh Allah? Enggak, Pak, enggak. Hatta dia ditangkap KPK pun, ingat ya, lagi-lagi jangan suudzon, kita mesti husnuzon. Barangkali mereka yang sedang berperkara saat ini sebenarnya lagi diuji saja oleh Allah. Belum tentu salah, hati-hati loh. Jangan kita ikut-ikutan memvonis. Biar saja itu urusan aparat. Tapi andai benar, karena sebab dia salah, dia di KPK-in, apa nggak dikasih makan sama Allah? Tetap dikasih makan. Nih dia nih. Nih dia, hebatnya Allah.
Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Hatta seorang Fir'aun masih dikasih minum. Hebat kan? Kalau Allah baik sama orang yang soleh, mah itu udah begitu. Ini mah Allah baik juga sama orang yang jahat. Woi, top banget Pak. Allah baik sama perempuan yang rajin ngaji, biasa Pak. Allah baik sama pelacur, ditungguin kapan dia bertobat. Allah baik sama penderma, itu biasa. Tapi Allah baik sama bajingan yang sering ngambil duit orang, itu yang luar biasa. Dan itulah Allah, Tuhan kita semua. Kita akan lanjutkan ngajinya setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kedatangan tamu. Enggak hormat kalau saya ngajar terus, tamunya enggak naik ke atas. Jadi kita cukupin dulu ngajinya sampai ayat 36 ya. Jadi niat ngaji sampai 38, kita baru nyampe ayat 36. Alhamdulillah. Pemirsa, jangan lupa doain Yusuf Mansur supaya asramanya selesai, masjidnya selesai. Saya tidak minta duit dari Bapak dan Ibu semua. Ya, saya minta doa dari Bapak Ibu semua. Ya, kalau emang ada yang punya duit ya boleh juga, ya. Ngarep.com. Oke, ladies and gentlemen, gitu ya. Wah, ayuhal hadirun, ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya di sebelah kiri saya ada Cik Abdul. Beliau ini dari Singapura dan perwakilan Darul Quran di Singapura. Dan di sebelah kanan sudah tidak asing lagi buat saudara, dialah Imam Adam dari South Africa, Afrika Selatan. Alhamdulillah. Baik, kita langsung bicara dengan Cik Abdul. Maybe there is something you want to tell to my people. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. I feel very honored and proud. Nama saya ni Abdullah Muhammad dari Singapura. Saya rasa lagi bangga dapat peluang dengan sahabat, dengan Haji Ustaz Said, Ustaz Yusuf Mansur. Dia kasih saya peluang untuk datang hadir ke majlis yang semalam kemarin, Wisata Akbar. It's a great difference compared to back in Singapore. Beda ada, berubah, there's a lot of difference. I see everybody, I can cry. Tapi cry-nya di dalam, bukan di luar. Nangisnya bukan di luar, tapi di dalam. Lihat-lihat kanak-kanak umurnya dari 6 tahun, putri. Putra-putra 9 tahun, 8 tahun, baca satu ain. Masya Allah, itu besar. It's a big miracle Allah has given. Even for me to come Jakarta on that day, Masya Allah, heavy rain. Enggak tahu boleh sampai Jakarta ke tidak. So saya pun cakap, ni Allah ni, He's very great. So He did a lot of miracle. Okay. Bila saya di Wisata Akbar, saya nonton, ini bukan... Wisuda. Wisuda Akbar. Wisuda Akbar. Minta maaf ya, kadang-kadang bahasa Indonesia enggak pas. Tapi selalunya ngomong-ngomong di bahasa Melayu. Lagi baik saya cakap orang putih. Ustaz ada, tolong translation. Ayo saya terjemahin insyaAllah. Okay. The beautiful thing of this Wisuda Akbar is everybody is there in the whole of Nusantara Indonesia coming to Jakarta for only one thing. Allah's Kalamullah is the Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, is beautiful. Paham. Okay, siap. Paham kan? Paham lah. Terus. Understand lah. Okay, good. So, we don't have a big majlis in Singapore like this, reading in Quran, all for one. But we have small groups. But the beautiful thing here is what we see, ages of all walks of life, from small to the old, irregardless of ages. Even I have experienced myself, the tester was just a 9 years old boy. The participant is 52 years old man, Pak Haji. Yang ini saya terjemahin. Udah mulai susah nih. Ya. Beliau terkagum-kagum dan menangis ketika melihat Wisuda Akbar kemarin. Yang ngetes itu anak umur 9 tahun. Tapi yang dites bapak-bapak umur 52 tahun.
Emang Masya Allah inilah mukjizat dari Al-Quran. Ya, semua orang datang ke Jakarta hanya untuk satu tujuan, yakni kalamullah, Al-Quranul Karim. Right. And 2 days before the event, a group from Palembang, where we are staying in Tangerang, Kampung Al-Quran. And we are so pleased to see these children from Palembang. They travel from Palembang to come to Tangerang just to see one boy. This boy called Habib. Habib is a real product of this system. You talk about how to enhance the Al-Quran. They were in Palembang, budak-budak, the small children, they only read the Quran straight because the ustad of the santri there was, the center there was from Wisata Hati Darul Quran from Tangerang. But the beautiful part, the boys are there only to come to see Habib. Habib too is a 12 years old boy. Quit school. Father quit school for 1.5 years. Alhamdulillah, today he has hafalan 12 juz of Al-Quran. So the children want to know who is this Habib. So that is the first time the children are seeing Habib face to face. They only hear Habib, only the sound. Masya Allah. Kita kan ngeluarin CD kan, yang judulnya yang 4 surah tuh, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Mulk. Yang baca itu 3 anak, Habib, Namira, Fahmi. Nah, beliau very excited, ada orang-orang dari Palembang, kemudian datang pengen tahu yang mana sih yang namanya Habib. Karena cuma dengar suaranya doang, lihat orangnya di DVD, pengen dengar. Ketika man to man berhadapan dengan Habib, mereka semua belajar dari seorang anak kecil yang namanya Habib. Masya Allah. Nah ini Sani, ini menjadi sebuah inspirasi pagi ini, Ustadz Yasa. Kalau kita bisa bikin Indonesia pada datang ke pesantren Darul Quran, keluarga demi keluarga, menemui wirda, menemui anak-anak santri. Jangan nyari Yusuf Mansur ya. Kalau nyari Yusuf Mansur ribet dah. Saya aja jarang ke pesantren. Ya, nyarinya Habib, Fahmi, Namira, anak-anak taruna. Nyarinya kemudian anak-anak i'dad, berinteraksi sama mereka, insya Allah akan ada rangsangan motivasi bagi keluarga-keluarga muslim Indonesia belajar. Bahkan termasuk destinasi dari Afrika Selatan, dari Australia, termasuk dari Singapura. Ya, silakan. The beautiful part is not everybody, we are all adult. We are all adult, we are seeing Ustaz Yusuf Mansur. He's an adult. But for a child, small children, they need another child. This is a product of Darul Quran. One simple product. Because they feel very comfortable. Not only the children. When they are doing the recitation of the Al-Quran, the parents getting excited. Who is this Habib? Habib siapa ni? Who? So they are also excited. They join in the majlis. So from here we understand. It's not Mr. Ustaz Yusuf Mansur. The system. Cara-caranya. That is very, very wonderful. Ya, ya oke, wonderful, ya. Saya. Udahlah, paham kan? Insya Allah. Panjangan ribet terjemahnya. Pokoknya dia bilang kira-kira orang diajari sama yang tua biasa. Tapi ada yang muda, ada yang kecil. Diajari sama yang kecil, subhanallah. Maybe no Easter? Please. Okay. Saya Adam, rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah jazakumullah bihudurikum fi Indonesia. شعرت يوم هذا سعيد لنا ولي siapa? ولي جماعتنا insyaallah. الشكر لله ولا شكر على واجب. Iya, nah, أشكركم ومن لم يشكر الله لمن لم يشكر الناس. صحيح. تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I'm so sorry that I can't communicate to you in your own language, so please forgive me for that. We have got a translator here next to me, inshallah. First of all,
salam and blessings from all the Muslimin from Afrika Selatan to all your people of Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It gives me great honor to be associated with Ustad Yusuf Mansur. MashaAllah, great person, and I'm asking you today to appreciate this great ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala has granted Al-Quran and asatida of Al-Quran. Understand? Continue. Understand. Malish. So, my daughter is a teacher of Al-Quran in South Africa. Anaknya beliau juga seorang guru Al-Quran di Afrika Selatan. So, she was teaching for many years, and last year she decided she's going to stage and start her own small little madrasah. Very small, in a small kamar. Dia ngajar bertahun-tahun, tapi kemudian suatu hari dia memutuskan untuk keluar dan membuat sendiri madrasah kecil di kampung yang kecil, di kampung beliau. So what happened after that is after we have come from Jakarta and Umrah, we explained to them all the experiences we had, mashallah, and she had to choose a name for her madrasah, and I've mentioned a good few names for her to choose from. Setelah beliau pernah dulu ke Jakarta dan tampil di MNC, lalu kemudian ngelihat Darul Quran, ngelihat pesantren kita, beliau memutuskan bikin madrasah, dan lalu tibalah masa memutuskan pakai nama apa. Nama-nama dipilih, pakai nama apa kira-kira sebagian nama madrasahnya beliau di Afrika Selatan. So what name do you think she choose? Darul Quran for the small children until 10 years old. Namanya tahu nggak, dia nanya kepada kita semua. Ternyata dia pilih namanya adalah Darul Quran Yusuf Mansur. Allah. So I add my name. I add my name in your school. There's a person, Allahu Akbar. Allah. He's got a very big name in Indonesia. So when I come in by immigration, by the airport, they ask a lot of questions. 10 minutes, 15 minutes you stand before they give you okay. But dia punya pengalaman waktu masuk imigrasi, ditanya macam-macam 10 sampai 15 menit. Di depan dia ada orang Amerika, oleh petugas bandara disuruh buka ini, ditanya ini, ditanya itu. Tibalah dia 15 menit ditanya. So when me and my wife, when we come to immigration, they ask, where you going to? And all the applications is filled in. And my application stated, Darul Quran, and I'm staying in Pesantren, Banten. And they asked me one question, what you going to do in Darul Quran? I say, I get a da'wah, undangan, from undangan from Ustad Yusuf Mansur. They said, Ustad Yusuf Mansur. Fadal. No problem. Very popular. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Nah, jadi beliau ini pakai nama, ternyata namanya Darul Quran. Ya, dia pakai nama Darul Quran karena mengingat perjuangan kita di tanah air, perjuangan menyiarkan Al-Quran. Baik, saya Adam will continue his speech, but after commercial break berikut ini. Silakan. Terima kasih buat ibu-ibu dari Bengkulu, pengajian Al-Muhajirin ya. Ibu Sunagaran Arifin Siregar pimpinannya. Terus ada dari mana lagi? Manado. Satu-satu dari Sulawesi Utara. Maluku Utara. Wow, subhanallah. Iya, Maluku Utara. Ada dari Sulawesi Utara juga. Baik. Ada yang dari Jakarta Utara ya. Baik, Imam, please. Ya Ustaz, and I just want to explain something to the Jama'ah. Very important for you to understand. Maybe you know this already, but important to remind myself first and then you. You see the uslub, the way
Ustad Yusuf Mansur is teaching is he is reading Al-Quran and you are responding. And then he is reading and you are responding. Okay, in this way we learn how to baca the Al-Quran in a proper way and in a proper fashion. But this, in the origin of the revelation of the Holy Quran, Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala jalla wa jalaluhu send instruction to Jibril to reveal ayah to beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril give back, is this ayah correct? So Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala instructed yes. So Jibril alayhi salatu wassalam reveal this ayah unto beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam read back to Jibril alaihi salatu wassalam. Correct. The Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam read to his Sahaba. Sahaba read it back to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba read it to Tabi'in. Tabi'in read it back to Sahaba. And this is how the chain of Quran goes on. Inna nahnu nazzalna hadha Dzikr wa inna lahu lahafiz. Jadi beliau ini tertarik dengan metode kita pada pagi hari ini. Saya baca, situ ngikutin. Saya baca, situ respon. Saya baca, situ merhatikan. Karena inilah yang dilakukan oleh Allah Ta'ala ketika mengajarkan Muhammad SAW. Lalu kemudian menjadikan Quran ini sampai ke tangan kita. Caranya adalah Allah membacakan kepada Jibril. Dengan cara-caranya yang Allah yang hanya mengerti. Allah yang hanya dia yang mengerti. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad ngikutin bacaan itu. Lalu Nabi Muhammad membacakan ke hadapan Jibril. Setelah benar, dianggap benar, Jibril lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan lagi kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Sahabatnya mengajarkan lagi kepada sahabatnya lagi yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada sahabatnya yang disebut dengan tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai ke kita. Caranya memang seperti itu. Ya, dibacain ayatnya lalu murid ngikutin. Guru-guru ngaji kan begitu. Alhaqumut takatsur. Kita ngikutin. Alhaqu dan seterusnya. Nah inilah cara oleh beliau. Inilah yang dimaksud dengan kandungan makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Terima kasih for the invitation and terima kasih for all the audience. Insyaallah we'll start with the Ismul Latif. Terima kasih. Sama-sama. Allahumma salli. Ya. La. Di akhir ini beliau mau membacakan Ismul Latif. Ya, mengenang beberapa waktu yang lalu beliau datang ke Indonesia. Kita sama-sama ikutin Ismul Latif dia, mudah-mudahan menjadi obat buat semua saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang gelisah, sedang resah, sedang susah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fadal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya latif ya latif ya latif ya Allah latif Allahu ya latif ya latif latif ya Allah latif Allahu ya latif ya latif ya Allah latif Allahu ya latif ya latif ya
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله اللطيف الله لطيف الله لطيف الله الله لطيف الله الله لطيف الله الله لطيف الله 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 لطيف الله لطيف الله الله لطيف الله الله لطيف الله لطيف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا حي يا قيوم يا حي يا الله قيوم يا الله قيوم